Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaihi ma anittum harithun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillah, jamaah ummahat Majelis Taklim Masjid As-Salam Wika rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kekuatan, kesehatan dan keistiqomahan di dalam ibadah dan juga dalam menuntut ilmu dalam rangka memahamkan, menguatkan pemahaman kita terhadap agama ini, wabil khusus bagaimana kita bisa mengenali, memahami perjalanan hidup Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kajian sirah nabawiyah. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tentunya kenikmatan iman, kenikmatan Islam kita ini bisa kita rasakan berkat perjuangan Rasulullah SAW bersama ahlul bait beliau, para sahabat-sahabat beliau 14 abad yang silam, memperjuangkan agama ini, mengorbankan hartanya, waktunya, bahkan nyawanya, sehingga kita semua bisa merasakan kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam adalah kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi hadiah pemberian terbesar juga dari Rasulullah kepada kita yang harus kita syukuri dengan memperbanyak selawat kepada beliau. Kenikmatan iman dan Islam inilah yang mengangkat derajat kita di hadapan seluruh umat manusia sebagai seorang muslim, ya, di mana agama inilah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan inilah yang menjadi garansi, penjamin untuk selamatnya kita di dunia dan di akhirat, sehingga memang tidak ada alasan kepada kita untuk kita merasa sedih, merasa risau, galau, ya, selama kita masih bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya, karena Allah memberikan Rasulullah kepada kehidupan kita. Alhamdulillah, jamaah ummahat rahimakumullah, mungkin menyambung, ya, ini baru pertama, ya, offline, sehingga baru pertama juga melihat langsung secara offline kepada saya. Mungkin selama ini melalui Zoom, ya. Mohon maaf karena 2 hari kemarin saya bapil, ya, batuk pilek, ya, jadi baru masih proses recovery, ya. Alhamdulillah, kalau pembahasan kita yang terakhir kalau tidak salah itu membahas tentang bagaimana pasca kelahiran Rasulullah, yakni sifat-sifat Rasulullah kalau tidak salah, ya, terakhir itu, ya. Bagaimana membahas tentang bagaimana sifat-sifat asasiyah yang ada pada diri Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ada siddiq, amanah, tabligh, fatonah dan sebagainya. Sekarang kita masuk, ya, pembahasan secara kronologis, ya, tentang bagaimana setelah kelahiran beliau Rasulullah SAW, beliau tidak langsung diasuh, ya, atau disapih oleh ibunya, akan tetapi sebagaimana tradisi orang-orang Arab ketika itu, termasuk bangsawan Quraisy ketika itu, adalah mereka menitipkan anaknya itu di perkampungan, ya. Jadi kita ketahui kota Mekah memang adalah kota perdagangan, kota niaga, dan sana ada banyak pasar,
ada banyak pasar yang sering terjadi apalagi di musim-musim haji, maka interaksi keluar masuk masyarakat dari luar itu intens sekali di kota Mekah. Ya, maka kota Mekah itu sering juga terkena wabah penyakit dibawa oleh orang-orang dari luar. Ya. Kemudian kondisi kota Mekah juga di area sekitar Ka'bah yang memang tidak higienis, ya, tidak higienis secara medis gitu ya. Karena hewan-hewan kurban itu tidak dimakan, ya. Jadi disembelih saja di antara berhala Isaf dan Naila, kemudian dibiarkan begitu saja membusuk di situ, ya, lengkap dengan isi perutnya, gitu ya. Jadi kondisi itulah yang membuat akhirnya area sekitar Ka'bah itu menjadi sangat kotor, ya, sangat jorok, ya. Dan itu tidak higienis secara medis, dan itu kan bagi anak kecil itu kan kurang baik secara lingkungan, ya. Maka ada kebiasaan orang-orang di kota Arab ini, selain karena faktor kotanya yang memang sangat ramai, kota perdagangan, keluar masuk masyarakat, bahasanya menjadi banyak berubah juga, ya. Bahasa murni Arab itu banyak berubah, ya, dialeknya. Kemudian suasananya memang tidak kondusif untuk tumbuh kembangnya seorang anak, ya. Belum lagi dengan situasi lingkungan yang tidak kondusif secara medis, ya, atau tidak higienis tadi. Maka ada kebiasaan orang-orang di kota Mekah ketika itu membawa anaknya itu ke perkampungan untuk dititipkan, disusukan kepada kabilah yang lain. Itulah yang juga dialami oleh Rasulullah SAW, sehingga hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah pernah sejak usia kecil, ya, usia masih kategori bayi gitu, ya, baru lahir, sampai kemudian usia 4 sampai 5 tahun itu berada di bersama kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Kabilah Bani Sa'ad bin Bakar ini berada di daerah, kalau sekarang itu di daerah Taif, ya, timur daripada kota Taif. Jadi daerah pegunungan, ya, daerah pegunungan. Karena daerah pegunungan, maka di sana itu walaupun gunungnya itu gersang, akan tetapi secara udaranya itu sejuk, ya, karena dia pegunungan, dia udaranya lebih sejuk, ya. Walaupun kalau siang juga sangat terik, tetapi udaranya itu lebih dingin karena di daerah pegunungan. Nah, itulah posisi daripada Bani Sa'ad bin Bakar. Dia dari kabilah besar namanya kabilah Hawazin. Ini kabilah yang bisa dikatakan kabilah yang seringkali membangkang kepada Rasulullah. Hawazin ini, ya, jadi pemimpinnya bernama Uyainah ibnu Hasan. Itu mengadakan perjanjian, terus batal lagi, perjanjian, batal lagi, sampai terakhir diperangi di perang Hunain. Ya, jadi pas Fathu Mekah itu diperangi, terakhir di perang Hunain, barulah betul-betul dia tunduk. Ya, ini Bani Sa'ad ini kabilah kecil dari kabilah besar dari kabilah suku Arab Hawazin. Ya. Alhamdulillah Rasulullah pernah berada di sana, dan kalau sampai saat sekarang ini pun daerah perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar ini sampai sekarang kondisinya hampir tidak berubah. Ya, jadi ada yang pernah ke sana ziarah gitu, ya, itu jalannya belum diaspal, ya, masih perkampungan kayak kampung begitu, masih kayak dusun begitu, jalannya terjal, tidak diaspal, ya. Orang Arab Badui yang banyak tinggal di situ gitu, ya. Nah, ini kondisi yang tidak berubah sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, ya. Beda dengan kota Taif. Kota Taif kan memang kota yang maju, bahkan kota wisata. Bahkan Taif ini tempat istilah mengasonya para orang-orang Arab di sana, karena sejuk, kemudian dingin, ya, ibarat kalau di Jakarta seperti di puncak lah gitu, itu kota Taif. Alhamdulillah, jamaah ummahat rahimakumullah. Jadi Rasulullah pernah tinggal menghabiskan masa usia emasnya, ya, masa golden age-nya Rasulullah itu di Bani Sa'ad bin Bakar. Usia 0 sampai 5 tahun, ini kan masa-masa penting sekali untuk seorang anak, tumbuh kembangnya seorang anak, masa 0 sampai 5 tahun. Masa-masa emas, ya, masa-masa di mana seorang pengasuh, seorang ibu yang betul-betul harus sangat hati-hati untuk merawatnya, ya, karena kalau dirawat dengan pengasuhan yang nggak benar, ya, sering dibentak, sering dikasari, maka itu akan menimbulkan cacat secara kejiwaan, ya.
Maka ada salah seorang pakar pendidikan namanya Inayat Khan mengatakan seorang ibu itu sesungguhnya melahirkan 2 kali kan gitu ya. Yang pertama dia melahirkan jasad anaknya. Ya, dia melahirkan jasad anaknya ketika dia dilahirkan. Tapi di usia 0 sampai 5 tahun seorang ibu harus mampu melahirkan jiwa sang anak. Ya, usia 0 sampai 5 tahun seorang ibu harus mampu melahirkan jiwa sang anak. Ini pentingnya kepengasuhan itu di usia 0 sampai 5 tahun. Dan memang ini qadarullah, Allah memang memilihkan Rasulullah itu usia emasnya itu tidak di kota Mekah yang tadi tidak higienis, kemudian masyarakatnya begitu ya, ramai dan sebagainya, tentu bahasanya kasar. Maka Rasulullah sering mengatakan, saya adalah orang Quraisy, suku Quraisy yang paling fasih bahasa Arabnya, karena saya besarnya di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Karena ketika itu di seluruh Jazirah Arab bahasa Arab yang masih terjaga kemurniannya itu di Bani Sa'ad bin Bakar ini, yang terjaga kemurniannya. Maka salah satunya diantaranya selain menjaga ucapan, ya, menjaga bahasa beliau itu sejak kecil. Ya, kalau sekarang kan kita bisa menyaksikan anak-anak kita ya, usia TK saja kadang-kadang ucapannya itu sudah ya luar biasa kan, kata-katanya yang karena pergaulan teman-temannya kan perkataannya itu, wah kalau kita dengarkan, wah kok begini perkataannya gitu. Ini gambarannya pentingnya bahasa itu, pentingnya bahasa lisan ketika ditanamkan sejak kecil. Ini Rasulullah. Jadi beliau di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar tidak hanya tumbuh kembang secara kepengasuhan ibunya, ibu asuhnya bernama Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah ini dari namanya saja sudah terlihat betapa seorang ibu yang sangat lembut, ya. Halim itu kan orang yang perasa, orang yang lembut hatinya. Halim itu kan orang yang lembut hatinya. Ya, Halimah ya, yang lembut hatinya. Hilman atau hilm, punya hilm, punya kelembutan hati. Makanya dia itu digelari sebagai Halimatus Sa'diyah. Itu adalah gelarnya kan, ya. Namanya kan Ummu Abi Kabsyah. Ya, jadi Halimatus Sa'diyah ini ya sesuai dengan namanya, seorang ibu yang sangat lemah lembut. Tentu dia ketika mengasuh Rasulullah tidak pernah ada perkataan kasar, ya, cercaan, makian, apalagi kan begitu. Alhamdulillah, dan juga nanti ketika bersama ibunda Halimatus Sa'diyah ini terlihat yang paling terlihat adalah bagaimana keberkahan. Bagaimana ternyata Rasulullah itu sebelum menjadi seorang Rasul sudah ada namanya irhas. Irhas itu artinya di bawah daripada mukjizat. Kalau sudah jadi Rasul namanya mukjizat, tapi sebelum menjadi Rasul namanya irhas, tanda-tanda calon seorang Nabi. Di antara tanda daripada irhasnya itu adalah banyak sekali keberkahan Allah yang diperlihatkan. Keberkahan dari keberadaan fisik beliau. Ya, jadi keberkahan itu kan tidak hanya misalnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu penuh dengan keberkahan. Tempat-tempat yang diberkahi, termasuk masjid ini juga diberkahi oleh Allah. Tapi ada juga yang diberikan keberkahan kepada sosok, kepada pribadi, termasuk pribadi Rasulullah SAW. Rasulullah itu para sahabat sangat bertabarruk, berusaha mengambil berkahnya Rasulullah dari pribadinya Rasulullah, dari tubuhnya Rasulullah. Makanya para sahabat itu mengambil berkahnya macam-macam. Ketika Rasulullah berwudu, nggak ada air wudunya yang nyampe ke tanah, jadi rebutan para sahabat, disapukan ke tubuhnya. Ketika Rasulullah berludah, nggak ada ludahnya yang nyampe ke tanah, jadi rebutan para sahabat, disapukan ke tubuhnya karena ludahnya adalah obat, kan begitu. Rasulullah ketika masih kecil pernah sakit demam, dibawa oleh kakeknya ke rahib, ya, ke tabib Nasrani. Setelah dilihat kalau dia adalah calon nabi, maka tabibnya ini nggak capek-capek mengambil obat, diambil dari liurnya beliau sendiri, disapukan ke tubuhnya. Ya, jadi menjadi obat. Termasuk ketika Abu Bakar dalam gua digigit ular, pakai liurnya Rasulullah juga untuk menghilangkan bisanya. Nah, ini sehingga para sahabat itu berebutan liurnya Rasulullah kan gitu. Kalau kita kan ya ngecas kan jadi itu gambarannya betapa para sahabat bertabarruk. Ummu Sulaim itu pernah menadah keringatnya Rasulullah ketika sementara beliau bertamu ke rumahnya Ummu Sulaim, ibunya sahabat Anas bin Malik, ya.
Rasulullah itu bertamu, cuman pintunya masih terkunci. Maka Rasulullah itu tidur di kaki limanya begitu ya. Terus terkena terik matahari. Nah, kemudian beliau karena panasnya cuaca matahari, keluar keringat beliau. Itu ditadah sama Ummu Sulaim. Keringatnya ditadah untuk dia campur kepada parfumnya. Nah, ini luar biasa. Para sahabat bertabaruk. Dan juga sejak beliau masih kecil, sejak baru lahir, sudah terasa keberkahan daripada Rasulullah SAW sebagai pribadi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau adalah sosok yang jelas menjadi, ya karena diberkahi maka beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Ya, di sana ada keberkahan, ada rahmat dari Allah melalui Rasulullah. Kemudian bagaimana nanti di sini juga kita bahas tentang bagaimana ternyata Rasulullah punya saudara. Karena Rasulullah anak tunggal ya, Rasulullah anak tunggal dari ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah. Sudah kita bahas tentang bagaimana dua orang tuanya. Tapi ternyata beliau punya saudara-saudara, tapi saudara sesusuan. Ya, saudara sesusuan. Kemudian ketika berada di kabilah Bani Sa'ad bin Bakar juga ada peristiwa penting, yakni peristiwa dibelahnya dada beliau oleh malaikat Jibril. Kemudian nanti hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kebersamaan Rasulullah ini kepada keluarga besar Bani Sa'ad bin Bakar ini. Alhamdulillah, jadi kalau berbicara ibu yang menyusui Rasulullah itu ada dua. Ya, sebelum disusui oleh Halimatus Sa'diyah, maka yang menyusui pertama kali adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah ini adalah budaknya Abu Lahab, pamannya Rasulullah. Ya, mungkin sudah pernah saya sampaikan, Abu Lahab itu adalah paman Rasulullah, saudara ayahnya Rasulullah, yang nanti menjadi musuh dakwah Rasulullah nantinya ya. Nah, ketika mendengar bahwa Aminah iparnya melahirkan Rasulullah, dia gembira sekali. Dikabari oleh Suwaibah, budaknya datang, "Wahai Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan." Wah, gembira sekali ya Abu Lahab. Sampai dia katakan, "Wahai Suwaibah, susui dia dan engkau saya merdekakan." Langsung dimerdekakan. Ya, saking senangnya, saking gembiranya Abu Lahab ini punya kemenakan Rasulullah SAW. Nah, inilah Suwaibah yang nanti menyusui Rasulullah ya. Jadi Abu Lahab ini gembira sekali dengan kelahiran Rasulullah. Makanya ada satu riwayat mengatakan ketika Abu Lahab sudah wafat, Al-Abbas saudaranya, pamannya Rasulullah, bermimpi berjumpa Abu Lahab. "Wahai Abu Lahab, bagaimana kabarmu?" "Ya, aku lagi disiksa sama Allah karena penentanganku kepada dakwah Rasulullah itu." Kemudian, tapi kata Abu Lahab, tapi ada hari-hari tertentu aku diringankan siksanya, diringankan siksanya oleh Allah SWT. Hari apa itu? Kata Al-Abbas, hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena hari Senin itulah hari kelahiran Rasulullah dan aku pernah bergembira karena kelahiran Rasulullah. Makanya ini riwayat ini menjadi salah satu dalil sebagian kita ada yang memperingati Maulid Nabi itu, memperingati kegembiraan kelahiran Rasulullah SAW. Ya, jadi gembiranya Abu Lahab bisa membuat Allah bisa mengurangi siksanya di neraka. Alhamdulillah jamaah ummahat rahimakumullah, inilah Suwaibah tadi budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan karena gembiranya kepada Rasulullah. Dia ketika itu punya anak yang sedang disusui namanya Masruh, sehingga otomatis Masruh ini menjadi saudara sesusuan Rasulullah. Kemudian Suwaibah ini menyusui Nabi selama kurang lebih 4 bulan ya, sebelum diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian pada saat yang bersamaan ya, 2 tahun setelah itu ya, setelah Rasulullah pergi ke perkampungan Bani Sa'ad, lahirlah Hamzah pamannya ya. Jadi kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib kan punya istri yang lain ya, dari keluarga besar Bani Zuhrah juga. Itu lahirlah Hamzah ya. Hamzah inilah yang kemudian menyusu juga kepada Suwaibah, sehingga Hamzah, Masruh ini saudara sesusuannya Rasulullah SAW. Bahkan juga digambarkan Suwaibah ini menyusukan sahabat Abu Salamah ya, Abu Salamah juga. Sehingga Rasulullah karena pernah disusui oleh Suwaibah, maka beliau pun sangat memuliakan ya, sangat memuliakan Suwaibah. Bahkan
ketika datang Suwaibah diperkenalkan kepada putri-putrinya, ini adalah ibu saya ya, ibu susuan saya dulu ya. Jadi bahkan perlakuannya sama dengan ketika dia berbuat kepada ibunya sendiri kan gitu ya. Jadi dia berikan hadiah, dia berikan sesuatu sebagainya juga nanti sama kepada Halimatus Sa'diyah. Kemudian juga tentu karena pernah menyusui Rasulullah ya, istri beliau Khadijah juga sangat menghormati Suwaibah. Ini gambaran betapa akhlak Rasulullah yang memuliakan ibu susunya, yang padahal notabene dia adalah seorang mantan budak ya, mantan budak yang tadi dimerdekakan oleh Abu Lahab. Alhamdulillah, ini yang pertama tentang bagaimana ibu susu Rasulullah. Maka yang kedua yang paling lama adalah Halimatus Sa'diyah. Ini yang akan kita bahas. Nah, jadi kenapa dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar tadi ya? Karena tadi memang yang pertama kotanya tidak higienis, kemudian bahasa Arabnya di sana sudah banyak kerusakan. Beliau ini Halimah binti Abi Zu'aib ya, Halimah binti Abi Zu'aib dari Bani Sa'ad bin Bakar ya. Suaminya bernama Al Haris bin Abdul Uzza atau panggilannya Abu Kabsyah. Abu Kabsyah. Beliau ini sudah punya anak juga. Ada beberapa anaknya, yang pertama bernama Syaimah, yang kedua bernama Unaisah, yang ketiga bernama Abdullah. Inilah Abdullah yang juga saat itu masih bayi juga, namanya Abdullah ya. Sama yang masih bayi juga, yang disusui bersama-sama menyusui Rasulullah. Inilah Abdullah. Jadi ada 3 anak beliau. Yang namanya Syaimah ini nanti ketika perang Hunain ya, itu menjadi tawanan Syaimah ini. Maka ketika Rasulullah melihat, wah ini kan saudara saya kan, itu saudara sesusuan saya. Jadi Rasulullah yang di usia 0 sampai 5 tahun berada di sana masih ingat bagaimana wajah saudaranya, kakak sepersusuannya. Makanya itu saudaranya, maka langsung dimerdekakan, langsung dibebaskan gitu ya. Bahkan dikasih hadiah, disuruh pulang kan itu. Kemudian bahkan ketika itu masuk Islam. Ini Syaimah. Ini gambarannya. Kemudian posisi daripada Bani Sa'ad bin Bakar ini tadi saya sudah jelaskan, berada di berada di daerah timur kota Taif. Kemudian ya, kondisi ketika itu di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar sedang musim kering ya, sedang musim paceklik ya. Maka sebagaimana kebiasaan mereka, kalau musim paceklik begitu, maka mereka keluar ya, mencari sumber penghidupan yang lain ya. Maka sebagaimana kebiasaan orang-orang di kabilah Hawazin ketika itu, mereka mendatangi kota-kota besar, termasuk kota Taif ya, kota Mekah ya, itu kan kota-kota besar, untuk mencari mencari anak yang bisa disusukan. Maka dalam kondisi kampung yang sedang kondisi paceklik, kondisi sulit, maka berangkatlah mereka ini ya, satu desanya ini ke kota Mekah untuk mendapatkan bayi susuan ya. Digambarkan ketika itu karena kondisi paceklik ya, kondisi sedang paceklik, situasi keadaan di rumahnya pun juga dalam situasi yang sangat mengenaskan ya. Unta yang biasa yang ada di rumahnya itu sudah kering ini, tidak bisa lagi diperas susunya. Kemudian termasuk ya karena kurang asupan makanan dan minuman, ibunya ini Halimah ini juga ketika menyusui anaknya Abdullah itu pasti menangis. Artinya selalu tidak cukup. Ketika disusui nggak cukup air susunya gitu. Sementara ini mau cari anak susuan lagi kan begitu. Tapi walaupun begitu tetap saja berangkat. Jadi kondisinya memang kondisinya sangat mengenaskan ya. Untanya kurang susu, kemudian keledai yang dia naiki juga begitu karena kurang makan sehingga jalannya lamban gitu ya. Maka perjalanannya itu sangat susah menuju kota Mekah. Digambarkan 2 malam perjalanan ya, menginap juga. Dan sepanjang perjalanan itu si Abdullah ini menangis terus karena masih haus itu kan, karena kurang air susu daripada ibu Halimatus Sa'diyah ini. Saking karena kondisinya memang untanya begitu, juga begitu keledainya gitu ya, maka ditinggal
sempat ditinggal pergi dia sama rombongannya itu, karena yang lainnya kan bagus saja. Sementara yang beliau ini kondisinya memang sangat betul-betul lemah sekali. Nah, inilah kondisi yang ada ketika itu, nanti berubah semuanya berkat keberkahan dari pribadi Rasulullah SAW. Alhamdulillah, maka ketika berangkat menuju kota Mekah ini yang dibawa hanya Abdullah saja. Maka dua kakak perempuannya tadi itu ditinggal di rumah, ya, Syaimah dan Unaisah. Maka naiklah Al-Haris dan Abdullah ini di atas unta, sementara ibunda Halimatus Sa'diyah ini naik di atas keledai, ya, berjalan dalam kondisi tadi itu, situasinya seperti itu, ya. Akhirnya sampailah ya di kota Mekah, sudah bergerilya gitu ya, mencari keliling gitu kan. Ketika beliau ke rumahnya, didengar ada bayi di sana gitu ya, maka ke sana itu Ibu Halimah, Bunda Halimah ya. Setelah dibuka pintunya oleh Ibunda Aminah, dijelaskan, tapi ini anak yatim, kayak gitu. Ini ada anak bayi, tapi ini anak yatim, bapaknya nggak ada, kan gitu. Hanya dia mikir, wah anak yatim, sementara kan kondisinya dia susah, kan gitu ya. Kondisi susah, tidak punya apa-apa, kondisi untanya juga begitu, keledainya begitu, kan begitu ya. Maka hanya dia mikir, kalau begitu ini menjadi opsi akhir aja lah gitu. Karena anak yatim, dia ragu kalau tidak ada fee-nya, kan begitu ya. Nanti tidak maksimal pembayarannya atau tidak sesuai harapan nanti kalau ini anak yatim. Karena siapa yang mau bayar? Bapaknya nggak ada. Sementara ibunya kan hanya di rumah. Siapa yang mau bayarnya? Dia nggak tahu kalau ini cucunya pemimpin kota Mekah. Maka dia lewatin saja itu. Ya sama seperti kita kalau belanja ya. Kalau belanja kan kadang-kadang nggak cocok dengan harganya, kita tinggal kan. Nanti kalau sudah balik lagi, beli lagi kan itu. Kalau sudah nggak ada yang lain yang bisa kita beli. Maka begitu. Rupanya jadi opsi saja. Wah, anak yatim. Maka kemudian pergilah, ditinggalkan rumahnya Aminah. Cari keliling-keliling, nggak dapat. Ini qadarullah, takdir Allah ini ya. Nggak dapat. Sementara yang lain sudah dapat semua. Ibu-ibu yang lain sudah dapat bayi susuan semua. Maka akhirnya setelah waktunya pulang di menjelang maghrib itu ya, menjelang sore, sudah waktunya mau pulang. Bagaimana ini? Masa kita pulang nggak bawa apa-apa, kan begitu? Wah, saya katanya Ibunda Aminah, saya nggak mau pulang tanpa membawa bayi seorang pun. Ya sudah, kalau begitu kita ambil saja tadi bayi yatim itu. Mending saya pulang membawa seorang bayi ketimbang tidak membawa sama sekali. Ya, akhirnya beliau bertekad, bagaimana kalau dia musyawarah dengan suaminya tadi Al-Haris, bagaimana kalau kita ambil saja itu bayi yatim itu. Kata suaminya, nggak apa-apa, bagus saja ambil, siapa tahu nanti justru kita dapat berkah. Jadi jawaban suaminya itu luar biasa, malah mensupport, mendukung. Semoga nanti dari anak yatim itu kita bisa mendapatkan keberkahan, dan itu nanti langsung dapat cash itu keberkahannya. Jadi hanya pergilah Bunda Halimah ini ke rumahnya Aminah. Setelah sampai ke sana, dia mengatakan siap mengambil Rasulullah, menyapi Rasulullah dan menyusuinya. Ketika digendong itu langsung kayak lengket itu ya. Ketika disusui kok langsung mau, kan begitu. Bahkan yang dia heran lagi, ketika dicobakan disusui kok langsung penuh gitu ya. Dan Rasulullah kenyang sekali sampai tertidur Rasulullah itu. Begitu pula dengan Abdullah yang dia bawa, disusui kenyang juga loh. Padahal tadi kan ini kurang ini air susunya, kok bisa malah dua-duanya sama-sama kenyang, sama-sama tidur ya. Nah, ini beliau situ sudah merasakan ada keheranan di situ. Kemudian akhirnya setelah disepakati untuk dibawa gitu ya, maka barulah datanglah kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Nah, datanglah kakeknya Rasulullah, barulah dia sadar bahwa ternyata ini bukan orang sembarangan, dia adalah cucu dari pemimpin daripada kota Mekah. Nggak mungkin nggak dibayar, kan begitu. Tadinya dia khawatir, ternyata malah ketika datang Abdul Muthalib dihitung-hitung gitu ya, ini kira-kira berapa tahun ini di sana? Ya sekitar 2 tahun ya, selesai disusui. Kemudian dihitung gitu ya, maka dikasih perhiasan yang senilai 2 tahun itu. Jadi langsung dibayar cash oleh kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib.
Jadi di luar perkiraan juga itu. Maka kemudian akhirnya dikasih dan itu menjadi sebuah kegembiraan tersendiri. Ternyata yang tadinya dikira nggak dibayar malah sudah dikasih duluan. Ya, ketika sudah deal untuk bagaimana dibawa ke kabilah Bani Sa'd bin Bakar. Kemudian setelah dibawa dan terasa bahwa anaknya tidak rewel kan itu ya, tidak cengeng ya, mudah saja ketika dibawa. Maka setelah mau berangkat, yang di sini sudah mulai terlihat bagaimana keberkahan itu ya, keberkahan pribadi Rasulullah yang masih bayi tadi itu, di mana tiba-tiba air kantong susu unta yang dinaikin oleh suaminya Al-Haris tiba-tiba penuh, berisi, ya, tiba-tiba penuh. Kemudian mereka ya suami istri Abdullah semua bisa minum dengan kenyang gitu ya. Kemudian begitu pula dengan keledainya yang tadinya lemas ya, nggak bisa geraknya lambat menjadi semangat bergeraknya. Kemudian ketika berjalan, kalau tadinya dia ditinggal ya, karena lamban, ini malah jalan duluan malah jalan duluan dia, dipanggil, Halimah, bukankah kemarin itu unta yang kemarin lambat itu kok sekarang lebih cepat kan gitu ya. Maka kemudian digambarkan barang ini ada sesuatu yang aneh ini pada diri kalian gitu ya. Ya, jadi gambaran sudah terlihat betapa adanya perubahan besar setelah Rasulullah diambil oleh keluarga besar Halimatus Sa'diyah ini. Kemudian digambarkan jadi Halimah menceritakan ya. Jadi di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq digambarkan ada testimoni penjelasan daripada ibunda Halimatus Sa'diyah ketika beliau pertama kali mengambil bayi Rasulullah itu. Ya, bagaimana hal-hal yang luar biasa yang terjadi ya, untanya, keledainya yang tiba-tiba kuat, kemudian untanya tiba-tiba penuh susunya. Bahkan digambarkan oleh ketika dia bermalam, istirahat atau bermalam, digambarkan ini adalah malam yang terindah, malam yang paling indah yang pernah saya rasakan, kata Halimah, karena tidak ada kesusahan lagi ya, untanya enak diperah susunya kan itu, gak ada kesusahan, mereka bisa kenyang, puas minum kan itu. Kemudian yang tadinya dia khawatir dengan pembayaran susuan itu, malah sudah dibayar oleh kakeknya Rasulullah gitu ya. Alhamdulillah jamaah ummahat rahimakumullah. Maka digambarkan setelah pulang ya, setelah sampai di perkampungan Bani Sa'd bin Bakar pun begitu, semakin terlihat betapa keberkahan itu. Ketika dia meninggalkan ternak-ternaknya ya. Jadi itu adalah musim paceklik yang kering gitu ya. Ketika ditinggalkan ke kota Mekah, ternak-ternaknya dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi kurang makan itu ya. Ketika pulang, didapati semua ternaknya tuh gemuk-gemuk, sudah sehat-sehat semua, kenyang-kenyang semua. Atau tiba-tiba di sekitar rumah itu rumput-rumputnya sudah ada, malah ada yang tumbuh ya, subur rumput-rumputnya di situ. Kemudian seluruh dombanya itu banyak air susunya, kemudian kenyang, dan berbeda dengan domba-domba yang ada di sekitar rumahnya, tetangganya. Jadi situ terlihat bagaimana keberkahan itu ya, keberkahan pribadi Rasulullah. Jadi ini contoh bagaimana Rasulullah ya. Jadi misalnya Abdullah bin Mas'ud ya, itu kan masuk Islam gara-gara mukjizat seperti ini juga. Jadi ketika Rasulullah bersama Abu Bakar melewati Abdullah bin Mas'ud sedang mengembalakan domba. Nah, kemudian Rasulullah bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, bolehkah saya minta ini air susunya? Oh nggak boleh, ini ada yang punya ini, dombanya ini. Harus izin dulu sama yang punya. Wah ini orang jujur kata Rasulullah. Karena masih remaja waktu itu ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Maka kalau begitu gini, ambilkan aku domba jantan yang belum pernah kawin. Bawa ke sini, dicarikan domba jantan. Nah, kemudian sama Rasulullah dipegang-pegang itu air susunya ya, dipegang-pegang sama Rasulullah, tiba-tiba langsung mengembang berisi air susu. Kagetlah itu Abdullah bin Mas'ud, oh, kok bisa? Ini kan domba jantan kan begitu. Kalau betina wajar kan itu domba jantan. Maka diperah itu sama Abdullah bin Mas'ud, diminum bareng-bareng bertiga. Setelah itu Rasulullah pegang-pegang lagi, mengempes seperti sedia kala, tak seperti nggak pernah ada, seperti sebenarnya nggak pernah ada air susunya kan itu. Ini gambaran mukjizat Rasulullah. Ini hampir sama. Jadi tiba-tiba ketika Rasulullah dibawa ke perkampungan Bani Sa'd bin Bakar ini seperti itu. Semua domba-domba yang ada kok tiba-tiba
kenyang-kenyang semua, gemuk-gemuk semua, kemudian banyak air susunya kan itu. Nah, ini terlihat betapa keberkahan pribadi Rasulullah, dan itu dirasakan selama beliau bersama di keluarga besar Halimatus Sa'diyah ini. Jadi keluarga besar ini merasakan keberkahan itu, merasakan sekali. Makanya kan nanti ketika dibawa pulang kan itu merengek-rengek itu ya, memelas ini. Halimah, tolong jangan diambil dulu ya, biar lama-lama sama saya, karena dia sudah merasakan betapa keberkahan pribadi Rasulullah ini. Makanya nggak mau berpisah dengan Rasulullah kan itu. Nah, ini akhirnya selama kurang lebih 2 tahun disusui, otomatis maka beliau menjadi saudara ya, punya saudara sepersusuan ya. Tadi ada Syaimah yang tadi sempat menjadi tawanan ketika di perang Hunain, ada Anisah, ada Abdullah tadi yang sama-sama tumbuh besar, ada Hamzah, Abu Sufyan, kemudian tadi juga ada dari Suwaibah. Dari Suwaibah itu ada, bahkan ada sahabat Abdullah bin Jahash, itu saudara sepersusuan juga dari Suwaibah. Hamzah juga, Abu Salamah, kemudian tadi Masruh bin Suwaibah. Alhamdulillah, kalau nggak lampu bisa kita perlihatkan ya posisi lokasi Bani Sa'ad bin Bakar itu. Ya, memang posisinya sangat jauh dari kota Mekah, lebih dekat kepada kota Taif. Maka sampai sekarang itu masih betul-betul perkampungan. Ya. Dan dalam penjelasan Halimah, dalam testimoninya itu, selama berada di rumahnya, beliau menyaksikan sendiri bagaimana dia mengatakan dalam testimoninya, saya seperti melihat cahaya di wajahnya. Ada cahaya di wajahnya, sehingga semua orang-orang itu senang ya, tertarik kepada Rasulullah, senang bisa berkumpul bersama Rasulullah. Dia juga mengatakan secara fisik, secara emosional, secara intelektual dia melebihi anak-anak sebayanya. Kemudian tumbuh kembang fisiknya juga cepat sekali, berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Ya. Kemudian digambarkan oleh Halimah, dia tidak mudah nangis-nangis itu ya, sebagaimana biasanya tuh nangis-nangis. Kemudian tidak suka teriak-teriak, kalem ya. Pokoknya berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Sehingga di masa itulah posisi Syaimah ya, anak tertua perempuannya, itulah yang senantiasa menjaga Rasulullah ya, menjaga Rasulullah dan juga menjaga Abdullah. Dan pernah dalam satu riwayat digambarkan dalam satu cuaca yang terik seperti ini, siang yang sangat panas, Syaimah sedang duduk bersama Rasulullah di tengah padang rumput sambil mengembalakan kambingnya itu. Nah, ketika itu Halimah memarahi Syaimah. Ya, dikatakan jangan di tengah-tengah panas begitu, kasihan nanti Muhammad itu, ya, nanti dia kepanasan, kan gitu ya, kata Halimah. Maka kata Syaimah, enggak kok. Dari tadi kita di sini enggak kepanasan. Karena apa? Karena ada awan yang senantiasa menaungi kami di sini. Ya, jadi ini bentuk irhas juga betapa sejak beliau masih bayi, sejak masih kecil pun alam juga sudah memperlihatkan betapa beliau sebagai sosok yang penuh dengan keberkahan, sebagai rahmatan lil alamin. Ya, jadi beliau tidak pernah kepanasan ya. Ada selalu awan yang menaungi beliau, yang memayungi beliau. Ini yang disampaikan oleh dalam beberapa riwayat dari Halimatus Sa'diyah. Alhamdulillah, jamaah ummahat rahimakumullah. Ya, kemudian setelah genap 2 tahun sebagaimana kesepakatan itu, maka akhirnya sudah waktunya untuk dibawa pulang ya. Artinya dibawa pulang karena sesuai perjanjian, maka kalau sudah selesai kan dibawa pulang. Maka setelah dibawa pulang, sudah waktunya mau diberikan. Nyata di sana tadi Ibunda Halimah dengan penuh ya, dengan memelas ya, karena sudah merasakan keberkahan yang luar biasa dari pribadi Rasulullah. Maka minta betul, berharap betul kepada Aminah agar masih diperkenankan agar tetap tinggal bersama keluarga besarnya Halimah. Nah, setelah itu maka Aminah pun rupanya juga akhirnya mengizinkan. Ya kalau nggak apa-apa, biar supaya sekalian sampai usia lebih besar. Ya, karena tentu sana kondisi kotanya lebih desanya lebih kondusif ya daripada kota Mekah, maka diizinkan. Maka setelah dilaporkan ke sana, diminta lagi, maka silakan dibawa pergi lagi. Maka tinggallah beliau lagi selama hanya bertambah ya, menjadi bahkan ada yang mengatakan sampai usia 5 tahun ya, 4 sampai 5 tahun itu di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Sampai ada peristiwa di sana, peristiwa pembelahan dada itu.
Itulah yang membuat kemudian Halimah ketakutan, ya ketakutan sehingga beliau memulangkan ini Rasulullah. Alhamdulillah dalam sebuah riwayat ini terjadi di usia 4 atau 5 tahun ya. Dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, saya boleh minum dulu ya. Alhamdulillah. Jadi dalam riwayat Anas bin Malik bahwa Rasulullah ketika itu didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika beliau sedang bermain-main dengan anak-anak sebayanya. Jadi digambarkan ketika itu beliau bermain-main di belakang rumahnya Halimatus Sa'diyah, ditemani dengan Abdullah ya, yang sudah tentu sudah dewasa juga, sudah mulai beranjak usia 4-5 tahun juga kan. Maka digambarkan ketika itu datang orang berbaju putih, kemudian membawa beliau dan membaringkannya di atas sebuah batu dan ditelentangkan, lalu dibelah dadanya. Nah, jadi lalu Jibril membelah dada beliau dan mengeluarkan satu gumpalan darinya, ya, dan berkata, ini adalah bagian di mana syaitan bisa mendatangimu. Ya. Kemudian Jibril mencuci mungkin hati beliau itu mencuci dengan bejana dari emas, dicuci dengan air Zam-Zam, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Kemudian anak-anak berlari menuju ibu susunya seraya berkata, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Nah, maka digambarkan ketika Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril, Abdullah berlari melapor kepada ibunya Halimatus Sa'diyah, Muhammad dibunuh kan gitu, karena dibelah dadanya kan. Nah, maka setelah didatangi dikejar, ternyata Rasulullah kondisi sudah berdiri dan kondisi dalam berdiri dan pucat pasi. Ya, maka ditanya, siapa tadi yang datang? Tadi ada orang pakai baju putih, dia belah dada saya dan dia mencari-cari sesuatu dari dada saya itu. Ya, kata Rasulullah ketika itu. Ya. Jadi ini peristiwa pembelahan dada yang pertama ketika beliau di usia 4-5 tahun. Nanti juga ada ketika sebelum menerima wahyu digambarkan. Kemudian ketika sebelum Isra Mi'raj kalau tidak salah. Jadi tiga kali kalau tidak salah itu peristiwa pembelahan dada. Alhamdulillah, sehingga digambarkan di sini tentunya ada segumpal darah tadi di dalam hati-hati yang kemudian diambil, yang digambarkan itu adalah bagian daripada hati manusia yang dimana bisa setan itu bisa memasukinya gitu ya. Ini menggambarkan adanya wujud kesempurnaan manusia. Ya, jadi ini bentuk penghususan kepada Rasulullah ya. Beliau dibersihkan seperti itu. Dan digambarkan pembelahannya ini tentu dengan menggunakan alat, ya, dengan alatnya malaikat tentunya. Bahkan setelah dibelah ya tentu disambung lagi. Ya. Ada sebagian sahabat yang mengatakan itu pernah melihat bekas belahannya itu. Artinya oleh malaikat Jibril disatukan lagi dan ada bekas belahannya. Ada beberapa sahabat yang pernah melihat bekas dari belahan tersebut. Kemudian malaikat Jibril datang dengan membawa bejana dari emas ya, menggambarkan bahwa situ ada logam mulia. Emas itu kan logam mulia ya. Kalau dari ilmu kimia itu kan ada kode tertentu. Yang itu tentu dari sisi kimia kan tetap ada dampak, ada efek kepada tubuh manusia, emas itu. Nah, makanya itu yang dipakai ketika mencuci hati beliau ketika itu. Kemudian kata emas di sini zahab ya. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijza. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Ya, dari kata zahaba ini. Kemudian dengan air Zam-Zam tentu inilah air yang penuh dengan keutamaan. Ya. Kemudian itulah yang dipilih oleh malaikat Jibril untuk membersihkan hati beliau. Ya. Nah, inilah yang terjadi bahwa dalam penjelasan Dr. Ramadan Al-Buti ya, bahwa peristiwa ini bukan sekedar pembersihan hati beliau, tapi lebih kepada bagaimana pengumuman ilahiyah ya, kepada manusia terhadap perkara Rasulullah ini, bahwa beliau telah dipersiapkan, telah dipelihara ya, karena nantinya akan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk upaya Allah untuk memperlihatkan ya. Jadi sampai-sampai diturunkan malaikat secara khusus ya
untuk kemudian membersihkan hati beliau itu. Nah, maka setelah ini nanti terjadi, diceritakan kepada Halimah, maka beliau sudah mulai khawatir. Tadinya senang dengan keberkahan itu, dinasihati oleh suaminya Al-Haris, wah bahaya ini nanti besok-besok kalau ada peristiwa lagi, ada hal yang buruk lagi terjadi, kita nanti dituntutkan gitu. Maka akhirnya kalau gitu pulangkan saja. Maka kemudian disepakati dipulangkan. Maka dipulangkanlah kembali ke kota Mekah. Maka sempat heran itu Aminah, loh kenapa kok dipulangkan, kan dulu kamu yang minta dengan melas-melas supaya kemudian bisa lama-lama. Tapi dia mengatakan aku tetap khawatir kalau ada sesuatu. Nanti diinterogasi oleh Aminah, tolong ceritakan ada apa? Ceritakan sama saya ada apa? Hanya diceritakanlah apa yang terjadi, bahwa anaknya ini pernah dilihat oleh saudara-saudaranya, ada orang berbaju putih membelah dadanya, kemudian jadi peristiwa itu. Maka kata Aminah sama sekali nggak ada kekhawatiran waktu dapat cerita seperti itu. Saya nggak pernah khawatir terhadap anak saya ini, kata Aminah, karena saya sangat yakin bahwa anak saya ini tidak akan menjadi orang yang besar. Ya. Kemudian dia ceritakan, ketahuilah wahai Halimah, ketika aku mengandung dia ini, aku nggak pernah merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh ibu-ibu yang lain, merasakan beratnya mengandung. Ya, aku mengalami mimpi-mimpi yang hebat. Bahkan aku pernah bermimpi telah keluar dari bagian bawahku ini cahaya, yang aku dengan cahaya itu bisa melihat dinding-dinding istana-istana di Syam. Ya, jadi mimpinya ini dia ceritakan kepada Aminah bahwa saya nggak pernah khawatir terhadap anak saya ini. Tapi karena Halimah sudah kadung, sudah nggak, maksudnya takut ada apa-apa gitu ya, hanya tetap diberikan kepada ibunya. Maka sejak itu nanti kemudian kembali kepada kepengasuhan ibunda Aminah. Ya. Alhamdulillah nanti setelah ini nanti ada peristiwa ketika dibawa oleh ibunya ya untuk berziarah, ke kota Yasrib, mendatangi makam daripada ayahnya Abdullah. Nanti sepulang dari sana ibundanya wafat. Ya. Ini barangkali mungkin kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana Rasulullah berada di perkampungan Bani Sa'd bin Bakar bersama ibunda Halimatus Sa'diyah, dan beliau ini Rasulullah tetap menghormati ibunda Halimah seperti yang menghormati ibunya sendiri. Ya, jadi beberapa kali datang ya, ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, datang dalam kondisi ketika itu paceklik juga, kondisi paceklik ya, sehingga dia melaporkan kondisi perkampungannya. Maka setelah bermusyawarah dengan Khadijah, dikasih 20 ekor domba untuk dibawa pulang oleh Rasulullah, sehingga memang betul-betul Rasulullah tidak pernah beliau memberikan perhatian sebagaimana ibu kandungnya sendiri. Ya. Kemudian ketika Rasulullah nanti diboikot selama 3,5 tahun di Syekh Bani Hashim, didengar oleh ibunda Halimah ya bahwa anak sepersusuannya sedang dizolimi oleh orang Quraisy. Maka datanglah ibunda Halimah membawakan makanan ya untuk kepada Rasulullah dan kepada Khadijah, ingin membalas budi baik Rasul dan juga Khadijah itu. Ya. Kemudian nanti walaupun agak belakangan masuk Islamnya, nanti karena dia jauh ya di perkampungan Bani Hawazin ini, karena memang Hawazin lambat juga masuk Islamnya kan, nanti setelah perang Hunain itu baru mereka ramai-ramai masuk Islam. Maka nanti setelah perang Hunain barulah kemudian Halimatus Sa'diyah ini bergabung untuk menjadi muslim bersama seluruh anak-anaknya. Ya. Kemudian beliau ini diberikan umur yang panjang ya. Jadi sampai Rasulullah wafat beliau masih hidup. Ya, beliau masih hidup. Jadi beliau ini tidak diketahui di umur berapa, di tahun berapa wafatnya, tapi dia umurnya sangat panjang. Artinya Rasulullah sudah wafat, beliau masih hidup. Ya, ini ibunda Halimatus Sa'diyah. Alhamdulillah, satu keberkahan yang luar biasa, memberikan bagian dari dirinya ya, air susunya kepada sosok manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mendapatkan keberkahan langsung dari keberadaan Rasulullah di rumahnya. Bahkan sejak ketika beliau menerima Rasulullah di awal-awal ketika masih di kota Mekah. Bahkan digambarkan sampai sekarang itu
orang-orang dari keturunan Bani Sa'ad bin Bakar itu merasa bangga, merasa bergembira, merasa bangga karena pernah di sana disusui Rasulullah. Ya, kabilah Bani Sa'ad bin Bakar ini sampai sekarang masih merasakan kebanggaannya itu ya. Karena pernah ada Rasulullah disusui di sana. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kondisinya mati lampu. Sebenarnya ini bisa ditayangkan ya. Ada infokus ya. Tapi nanti bisa sesi berikutnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.